Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Jadi Tahu Tambah Tahu. Hari ini channel Jadi Tahu Tambah Tahu akan membagi info minuman sehat yang bermanfaat bagi tubuh. Mungkin kalian semua akan penasaran, mari kita bahas di sini. Aktivitas yang padat membuat sebagian masyarakat kurang mengkonsumsi minuman yang bergizi. Bahkan ada beberapa orang yang memilih makanan cepat saji sebagai pilihan minuman sehari-hari. Padahal buah-buahan dan sayuran sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Minuman yang sehat dan pastinya membantu menjaga daya tahan tubuh adalah satu pendukung pola hidup sehat. Gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi buah dan sayuran sungguh bermanfaat bagi sebagian orang dengan aktivitas yang padat. Selain mengenyangkan, minuman ini juga dapat membersihkan racun di dalam tubuh. Berikut jenis minuman sehat serta manfaat bagi tubuh kita. Yang pertama, ada jus. Jus adalah cairan murni seperti sari buah yang dihasilkan dari proses pemerasan buah atau sayur. Untuk menghasilkan sari buah, dibutuhkan alat seperti jus ekstraktor. Kemudian dapat meningkatkan cita rasa dengan menambah potongan air matang dan gula. Ada dua proses pembuatan jus yang berbeda namun tetap memiliki khasiat yang sama. Yang pertama, campurkan potongan buah dan sayur, air dingin, gula, serta es batu dengan menggunakan blender. Maka akan menghasilkan jus lebih kental dan tinggi serat. Sedangkan proses pembuatan jus yang kedua, potong buah-buahan atau sayuran dimasukkan ke dalam jus ekstraktor. Proses dan tampung sari jus dalam gelas, kemudian tambahkan dengan gula dan potongan es batu, baru disajikan. Jus jenis ini menghasilkan jus tanpa ampas dan kandungan nutrisi lebih tinggi. Sebelum membuat jus, cucilah sayuran dan buah sebelum digunakan dan pilihlah dalam keadaan kondisi segar. Manfaat dari minuman sehat seperti jus ini dapat diserap langsung oleh sel-sel tubuh karena adanya nutrisi, vitamin, dan mineral. Yang kedua ada smoothie guys. Smoothie adalah minuman sehat yang pada awalnya tercipta di Brazil pada tahun 1930-an. Dan smoothie berbeda dengan minuman sehat lainnya karena tekstur lebih pekat dan kental, seperti bubur bayi. Cara pembuatannya yaitu potongan sayur dan buah-buahan yang dimasukkan ke dalam blender, kemudian proses hingga halus. Bagi beberapa orang, smoothie dapat dikonsumsi sebagai pengganti makanan sehari-hari karena ditambah susu atau yogurt. Manfaat dari smoothie adanya kandungan kaya akan serat tak selarut dan berfungsi sebagai pembersih kotoran pada sistem pencernaan. Minuman ini lebih kental dan creamy karena berasal dari bahan-bahan yang dihaluskan sehingga lebih mengenyangkan perut. Selain itu, smoothie juga baik untuk menurunkan berat badan. Yang ketiga ada lassi. Lassi atau lase adalah minuman tradisional yang berasal dari Pakistan dan India. Minuman ini juga dikenal dan populer di Sri Lanka dan Bangladesh. Lassi terbuat dari campuran dahi atau yogurt dan susu agar lebih sehat dikonsumsi tubuh. Ada beberapa jenis lassi di beberapa daerah, dicampur dengan rempah-rempah seperti bubuk kayu manis, bubuk lada, dan bubuk pala. Sedangkan proses pembuatan lassi hampir sama dengan jus, yaitu potongan buah-buahan, yogurt, es batu, dan gula dimasukkan ke dalam tabung blender. Minuman lassi yang paling populer adalah lassi alpukat, lassi mangga, lassi stroberi, dan lassi blueberry. Saya akan memberikan satu resep untuk membuat minuman lassi. Berikut merupakan varian lassi dengan rasa ringan yang juga cocok ketika musim panas melanda. Bahan-bahannya pun mudah didapat sehingga Anda bisa membuat sendiri. Bahan-bahan membuat lassi: 500 ml yogurt dingin, 300 ml susu, 10-12 sendok makan gula, 1 sendok bubuk kapulaga, potongan kunyit, es batu, 1-2 sendok makan buah kering. Cara membuat: ambil 8-10 potong kapulaga dan hancurkan dengan ulekan. Lalu biji kapulaga diambil kemudian tumbuk sampai menjadi bubuk. Lalu tuangkan yogurt dingin ke dalam mangkuk dan aduklah dengan pengocok telur sehingga yogurt menjadi halus.
Tambahkan gula sambil mengaduk yogurt, kemudian bila sudah tercampur rata, tambahkan susu. Lalu masukkanlah bubuk kapulaga dan kunyit, lalu diaduk lagi sampai rata. Lalu ketika semua bahan sudah tercampur dengan rata dan berbusa, kemudian tuang kembali ke gelas tinggi dan tambahkan es batu sesuai selera, sehingga lassi siap disajikan. Yang keempat ada milkshake guys. Bahan baku untuk membuat milkshake sebenarnya tidak berbeda dengan jus atau smoothie. Bahan dasar yang terdiri dari potongan buah-buahan, sayuran, gula, susu, dan potongan es batu yang diblender hingga lembut. Namun yang membuatnya berbeda ada tambahan es krim sebagai bahan pelengkapnya. Ada banyak sebutan nama milkshake, yaitu thick shake dan frappe. Istilah milkshake sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1885, yakni digunakan sebagai sebutan minuman beralkohol yang berfungsi sebagai tonik atau penambah tenaga. Namun sejak tahun 1900, milkshake mulai beralih fungsi menjadi minuman sehat yang dibuat dari coklat, vanila, stroberi, dan ditambahkan es krim. Terkadang proses pembuatan milkshake tidak hanya menggunakan blender saja. Terkadang juga bisa dibuat dengan menggunakan shaker. Yang kelima dan yang terakhir di daftar ini ada infused water. Minuman sehat ini menggunakan potongan buah, bahan-bahan herbal, dan dicampur dengan air matang ke dalam wadah tertutup seperti toples atau botol. Kemudian simpan di dalam kulkas minimal 2 jam. Bagi beberapa orang yang jarang mengkonsumsi air putih, maka infused water adalah pilihan tepat. Kebutuhan cairan dalam tubuh kita sebaiknya terpenuhi dengan mengkonsumsi sekitar 2 liter cairan per hari. Konsumsilah air putih atau infused water untuk mencegah dehidrasi. Selain itu, menjaga ginjal tetap sehat dan menghindari penyakit seperti batu ginjal atau konstipasi dan wasir. Manfaat infused water dapat mengurangi beban badan menjadi lebih ideal, serta adanya kandungan antioksidan dari buah-buahan dapat menangkal radikal bebas. Itulah beberapa varian minuman sehat yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh. Semoga informasinya bermanfaat, sahabat jadi tahu tambah tahu. Jangan lupa ditekan tombol subscribe dan like-nya ya teman-teman, sehingga pembuat video lebih bersemangat lagi dalam menyebarkan informasi. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Jadi Tahu.